Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Hal antum bi khairin? Insyaallah. Wa ustadzah insyaallah bi khairin. Gimana kabar anak-anak semuanya? Dalam saat pandemi ini, semoga semuanya masih sehat, masih tetap semangat. Mari kita akan tetap bersemangat untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu tetap harus kita nomor satukan ya. Jadi dimanapun berada, sampai kapanpun, belajar dan pembelajaran terus akan kita terapkan. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar 2 materi. Materi pertama ingat kartul, tentu sekarang sudah memasuki bab 1 ataupun bab 2. Ustadzah harapkan semuanya aktif agar tidak ketinggalan materi. Materi yang kedua baru saja kemarin kita selesaikan dengan ulangan harian, yaitu materi teks laporan percobaan. Dan itu pun ustadzah harapkan semua penugasan juga sudah selesai. Itu harapan kami semuanya dari guru-guru kalian ya. Oke, mari sekarang kita akan ke materi ketiga pada pertemuan ke-7 kali ini, yaitu tentang teks pidato persuasif ya. Pidato persuasif. Namanya pidato nak. Kalian pernah semuanya mengalami dan mengikuti minimal muhadharah 1 kali. Muhadharah jadi semacam pertemuan. Itu pun bisa dikatakan pidato ya. Jadi untuk muhadharah, karena semuanya ustadzah yakin kalian semuanya sudah pernah, tentu kalian akan mampu untuk menerima materi kali ini dengan lebih mudah, lebih enak untuk dicerna karena memang pernah melakukan itu. Jadi ustadzah yakin bahwa kalian pasti akan mudah untuk menerima materi kali ini. Nah, teks pidato persuasif, sebelum kita ke persuasif, kita ke pidato dulu. Apa itu pidato? Wah, ini sudah di luar kepala ya. Pidato menyampaikan sesuatu, gagasan, ide, arahan, informasi, hiburan, ataupun apapun itu bentuknya yang diberikan kepada khalayak umum ataupun audiens ataupun pendengar atau penyimak. Jadi tidak mungkin pidato itu hanya sendiri. Jadi ciri pidato adalah menyampaikan sesuatu, yang kedua disampaikan dengan kepada khalayak umum. Nah, itu untuk pidato. Nah, pidato sendiri mempunyai 3 jenis pidato, yaitu pidato yang berisi informasi, pidato yang berisi ajakan, dan yang terakhir adalah pidato yang bersifat menghibur. Nah, ini 3 jenis pidato: informatif, persuasif, rekreatif. Nah, kali ini yang akan kita pelajari khusus hanya yang di tengah, yaitu persuasif. Oke anak-anakku, adapun jika kalian menggunakan pidato ketika saat kalian berpidato ya, ini biasanya menggunakan metode-metode atau teknik atau cara. Ada yang membaca, jadi dari awal sampai akhir itu membaca naskah terus ya, seperti pada pidato kenegaraan itu termasuk pidato dengan teknik membaca. Lalu ada teknik menghafalkan, seperti kalian kalau muhadharah, kalau tidak hafal di tengah kalian akan melihat langit-langit. Oh, apa ya tadi lanjutannya apa ya nanti ya. Nah, seperti itu, kadang seperti itu ya. Kemudian ada pidato ekstemporan. Ekstemporan di situ hanya menggunakan poin-poin atau pokok-pokok pikiran yang dipentingkan saja, lalu nanti dikembangkan sendiri. Kemudian pidato yang paling sulit adalah pidato dengan teknik impromptu, yaitu pidato yang disampaikan dengan serta-merta atau spontanitas tanpa persiapan apapun. Nah, kali ini kita tidak akan membahas ini semuanya karena kita harus memasuki pidato persuasif. Mari anak-anak, siapkan teks pidato persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif mengajak, membujuk, mengarahkan. Mengajak siapa? Mengajak pendengar atau audiens. Untuk apa? Melakukan sesuatu. Jadi, apa itu teks pidato persuasif? Teks pidato yang mengajak para pendengar untuk mengikuti apa yang dimaui oleh pembicara. Nah, seorang pembicara yang handal disebut dengan orator.
Nah, anak-anakku, orator yang sangat ulung yang dimiliki oleh Indonesia adalah Bapak Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau adalah seorang orator yang sangat handal. Kalian bisa menyimak di YouTube-nya bagaimana beliau selama melakukan pidato, pasti beliau akan bersifat persuasif sekali. Kemudian, bagaimana ciri-ciri dari teks pidato persuasif? Yang paling utama adalah ciri-cirinya. Itu tadi yang Ustaz sebutkan. Mengajak. Ciri-cirinya ada kata ajakan. Ayo, marilah anak-anakku, kita belajar daring selama pandemi ini. Ayolah anak-anak, jauhi segala bentuk kemaksiatan. Mari, sayangilah diri kalian. Ayolah, janganlah. Nah, itu adalah ciri-ciri untuk teks pidato persuasif. Yang kedua, membujuk. Nah, ini bernada membujuk supaya apa? Mengikuti. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah memastikan pendengar ikut. Para pendengar mengikuti apa yang dimaui oleh para pembicara itu. Itu dari ciri-ciri teks pidato persuasif. Jika ketiga ini seperti ini, maka otomatis tujuan dan fungsinya pun akan sangat dekat sekali dan sama persis. Tujuannya berusaha membujuk agar pendengar mengikuti apa yang dimaui oleh pembicara. Fungsinya pun menjadi penguatan bagi opini atau pendapat dari pembicara agar para pendengar mengikuti apa yang disarankan oleh orator atau sang pembicara. Inilah tentang pengertian, ciri, tujuan, dan fungsi teks pidato persuasif. Sampai sini insya Allah mudah dipahami ya nak ya. Mari kita lanjutkan. Yang paling utama sekarang, kita memasuki sistematika. Anak, ketika kalian muhadharah, kadang-kadang kalian diminta untuk membuat teksnya, teks pidatonya. Nah, itu harus kalian susun, ditulis. Maka teks itulah yang harus kalian tulis sesuai dengan sistematika atau strukturnya atau urutan-urutannya. Jadi ingat, untuk sistematika teks pidato persuasif yang disarankan adalah pertama, ada bagian pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat asatidz wal ustadzah, umpamanya seperti itu ya nak ya. Yang saya cintai teman-teman. Nah, seperti itu namanya pembukaan. Lalu bagian kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan biasanya berisi apa nak? Biasanya berisi ucapan syukur kepada Allah, berterima kasih. Lalu kemudian ada penggalan yang memasuki untuk inti pidato tentang judul yang akan kalian ambil ya. Pada kesempatan kali ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, saya akan mengetengahkan pidato yang berjudul jauhi bahaya makan mie instan, paham seperti itu ya. Nah, jadi inilah bagian pendahuluan. Lalu bagian dari inti pidato berarti isi pidato. Jadi inti yang mau kalian berikan itu tentang apa? Kalau tadi saya memberikan contoh tentang bahaya mie instan, maka isinya nanti adalah imbauan, ajakan, arahan untuk tidak sering-sering memakan mie instan. Bahayanya kamu utarakan semuanya, disertai dengan data-data jika perlu. Ya, umpamanya data-data yang sudah pernah sakit ini sesuai dengan dari masalah kesehatan ya, mungkin dari tabel atau dari laporan-laporan dari kesehatan dunia umpamanya seperti itu, atau dari pihak kesehatan yang lainnya. Jadi bisa kita cari tahu data-data tersebut di dunia maya ya. Kemudian yang terakhir, bagian penutup. Nah, bagian penutup ini harus berisi simpulan ya, simpulan. Inilah inti dari sebuah pidato. Disimpulkan, artinya apa? Kalian inti pada pidato ini berada di sini memberikan penegasan ulang
bahwa bahaya mengonsumsi mie instan adalah seperti ini, sehingga harus begini. Ini contoh dari Ustadzah ya. Kalian akan bisa mengembangkan sendiri dalam tema atau topik yang lain ya. Ini sistematika insya Allah mudah. Jadi nanti kalau ada tugas kalian menyusun sebuah teks pidato persuasif, ini harus ada. Dan jangan lupa kalimat persuasif, ajakan, arahan ya, itu harus ada di bagian inti ini. Kemudian diakhiri dengan simpulan. Yang terakhir, kita akan masuk pada unsur kebahasaan yang agak lebih rumit, tetapi insya Allah kalian bisa. Apa itu unsur kebahasaan? Jadi kebahasaan ketika kamu menyusun teks pidato pasti berupa tulisan-tulisan. Nah, ketika menggunakan kalimat sehingga terjadilah rangkaian teks pidato, akan berwujud sebuah tulisan. Di situ ada unsur kebahasaan yang sering dipakai, seperti misalnya satu, penggunaan sinonim atau padanan kata. Jadi kalau Ustaz mengatakan, wahai pemuda, pemuda, nanti kamu bisa menggunakan pemuda, oh syabab, wahai syabab. Nah, mungkin dengan huruf yang lain, dengan kosakata yang lain yang bersinonim atau berpadanan kata. Yang kedua, adanya kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang melakukan sesuatu. Jadi aktif. Jadi hampir semua kalimat di dalam teks pidato itu semuanya aktif. Jadi kalian tidak perlu susah apa itu kalimat aktif, tidak perlu susah. Biasanya berawalan me ya. Kata kerjanya berawalan me. Kemudian yang ketiga, penggunaan kosakata emotif. Nah, anak-anakku, emotif namanya emosi, berarti perasaan. Jadi dalam sebuah pidato pasti akan mengungkapkan sebuah perasaan. Senang, susah, gembira, atau sedih terhadap sesuatu yang dikabarkan. Dan ini mengandung kosakata emotif, menampilkan suasana hati pembicara pada saat itu. Kemudian yang keempat, adanya kata tugas. Kata tugas bisa dibagi bermacam-macam. Ya, coba perhatikan. Kata tugas ada yang kata depan, kemudian kata sambung, kemudian kata seru, kemudian kata sandang. Nah, ini kata tugas, yaitu kata yang bertugas untuk melengkapi sebuah kalimat ya. Kata depan, di, ke, dari itu kata depan. Kemudian kata sambung, yang, bahwa, ketika, saat, itu kata sambung. Kata seru, wow, indah sekali, wahai, itu kata seru. Kemudian kata sandang, sang proklamator, sang, si, oh si kancil. Nah, itu kata sandang. Jadi penggunaan itu, kata tugas ini sering dipakai pada teks pidato persuasif. Dan yang terakhir adalah kalimat kompleks. Kalau tadi kalimat aktif, sekarang kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri beberapa kalimat aktif. Jika dia bergabung banyak sekali kalimat dan panjang, biasanya seperti itu. Nanti akan ada pembahasan sendiri, dan kemarin sudah pernah juga unsur kebahasaan pada teks laporan percobaan. Jadi Ustazah tidak akan mengulangi kembali. Alhamdulillah, insya Allah untuk teks pidato persuasif ini sudah Ustazah berikan semua materinya. Kalian tinggal mereviewnya pada materi yang tertulis yang sudah Ustazah upload di LMS atau di PJJ. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang bisa kita petik hikmahnya, dan nanti bisa kalian praktekkan untuk pembuatan tugas-tugas kalian. Hai anak-anakku, ada yang kurang nih Ustazah, terlupakan, maaf. Pada unsur kebahasaan ternyata tadi untuk kata kompleks tidak ya, nah karena itu memang yang dimiliki oleh teks laporan percobaan. Ternyata kita ganti dengan sering menggunakan kata-kata ilmiah, istilah di bidang tertentu. Kadang kalau pidato kan kita menggunakan istilah-istilah tertentu gitu ya, apa sanitasi atau bahaya pakai vape, apa itu vape itu ya. Nah, itulah istilah namanya. Kemudian kata benda abstrak, yaitu kata benda yang tidak bisa mewujud ya, yang tidak bisa kita ketahui, umpamanya pikiran, ya, ideologi. Nah, itu kata benda abstrak. Mungkin ini hanya tambahan dari Ustazah supaya kalian paham begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.